Dahulu kala, di sebuah desa pesisir yang menawan bernama Desa Pesisir Mentari, hiduplah sepasang kekasih yang saling mencintai. Aroma laut yang asin meresap di setiap jalan, setiap sudut, dan setiap bisikan janji yang dibawa ombak di pagi berkabut. Banyu dan Kirana adalah jenis pasangan yang membuat orang percaya kembali pada cinta sejati, meskipun perbedaan di antara mereka bagai langit dan bumi. Banyu, seorang nelayan sederhana dengan tangan kasar dan kapalan yang mencari nafkah dari lautan, menemukan perasaan yang begitu dahsyat di pelukan Kirana, seorang gadis dari keluarga kaya raya, yang membuat jantungnya berdebar kencang setiap pagi. Mereka bertemu di suatu hari musim panas yang biasa, ketika takdir memutuskan untuk menjalin hidup mereka secara permanen. Kirana pergi ke pasar ikan di pelabuhan untuk membeli bahan-bahan segar untuk jamuan makan malam penting yang diadakan orang tuanya untuk klien bisnis. Ia mengenakan gaun linen putih yang kontras dengan suasana pasar yang ramai, dan rambutnya yang panjang tergerai lembut ditiup angin laut. Banyu sedang membongkar hasil tangkapan terakhirnya hari itu ketika ia melihat Kirana untuk pertama kalinya. Gadis itu sedang mencoba menawar harga dengan seorang penjual yang jelas-jelas menipunya. Dan ada sesuatu dalam caranya yang gigih namun lembut yang membuat Banyu tersenyum. "Maaf, Mbak, saya ikut campur," kata Banyu mendekat. "Tapi ikan ini bahkan tidak laku setengah dari harga yang dia minta. Ini sudah dari kemarin pagi. Lihat insangnya, warnanya sudah pudar." Kirana menatapnya, terkejut oleh intervensi itu, dan mata indahnya bertemu dengan mata Banyu yang teduh. Ada percikan di sana, sesuatu yang elektrik dan tak terhindarkan. Penjual itu mendengus kesal, tetapi langsung menurunkan harganya. "Terima kasih," kata Kirana, dan senyumnya begitu cerah hingga Banyu sejenak lupa cara bernapas. "Mas ngerti soal ikan ya?" "Saya nelayan," jawabnya, memasukkan tangan ke dalam saku celananya, tiba-tiba sadar akan kotoran di bawah kukunya dan bau laut yang melekat di pakaiannya. "Saya tahu setiap ikan di pasar ini dan dari mana asalnya." "Kalau begitu, Mas bisa bantu saya memilih yang terbaik?" tanyanya, memiringkan kepalanya dengan cara yang membuat jantung Banyu berdetak kencang. Dan begitulah semuanya dimulai. Kirana mengikuti Banyu di antara lapa-lapa pasar. Banyu dengan penuh semangat menjelaskan tentang setiap jenis ikan, dan Kirana tertawa mendengar cerita-cerita lucunya tentang badai di laut dan ikan-ikan besar yang lolos. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan nuansa merah jambu dan jingga, mereka masih mengobrol, duduk di dinding batu yang menghadap ke lautan. "Orang tuaku pasti akan marah besar karena aku pulang telat," kata Kirana. Tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan beranjak. "Mereka itu rumit. Mereka punya ekspektasi tentang dengan siapa aku harus bergaul." Banyu mengerti pesan yang tak terucapkan itu. "Dan aku bukan tipe orang yang disetujui orang tua kaya, kan?" "Bukan," Kirana mengaku jujur, tapi kemudian ia meraih tangan Banyu, tangan yang kasar dan kuat itu, dan menyatukan jari-jari mereka. "Tapi aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku peduli dengan apa yang aku rasakan. Dan aku merasa ingin mengenalmu lebih jauh, Banyu." Bulan-bulan berikutnya, mereka bertemu secara diam-diam setiap kali ada kesempatan. Pertemuan di pantai sepi saat fajar sebelum Banyu melaut. Makan malam sederhana di apartemen kecil Banyu, di mana Kirana belajar memasak hidangan sederhana seperti nasi goreng yang belum pernah ia cicipi di rumah mewahnya. Jalan-jalan malam di sepanjang pantai, di mana mereka bisa menjadi dua anak muda yang sedang jatuh cinta tanpa beban penilaian sosial. Banyu mengajarinya cara mengenali rasi bintang, merasakan kapan badai akan datang dari aroma udara, dan memperbaiki jaring ikan dengan sabar. Kirana mengajarinya membaca puisi, menikmati musik klasik, dan melihat keindahan dalam hal-hal yang Banyu anggap biasa. Tetapi cinta mereka ada harganya. Penolakan orang tua Kirana membayangi hubungan mereka. Ayahnya, seorang pengusaha tegas bernama Suryo Prawiro Harjo, sering berkata dengan nada menghina, "Putriku pantas mendapatkan lebih dari sekadar bau amis ikan dan tangan kotor pekerja kasar." Ibunya, Amelia, lebih halus dalam kekejamannya, melontarkan komentar sinis tentang gadis-gadis yang terbawa romantisme bodoh dan pentingnya pernikahan yang sepadan. Suatu malam yang sangat menyakitkan, Kirana akhirnya menghadapi mereka saat makan malam keluarga. Banyu baru saja mengantarnya pulang setelah sore yang indah berlayar, dan ia masuk ke rumah dengan rambut masih acak-acakan karena angin dan senyum konyol di wajahnya. Ayahnya sedang menunggu di ruang tamu, segelas whisky di tangan dan ekspresi muram di wajahnya. "Kamu terlihat bersama nelayan itu lagi," kata Suryo, meludahkan kata itu seolah-olah itu adalah sebuah hinaan. "Amelia,
Bicaralah pada putrimu tentang rasa malu yang ia bawa ke keluarga ini. Kirana mengepalkan tangannya, merasakan amarah mendidih. Malu? Satu-satunya yang memalukan di sini adalah memiliki orang tua yang mengukur nilai seseorang dari uang di rekeningnya. Banyu jauh lebih laki-laki daripada pengusaha manja yang ayah coba jodohkan denganku. Jangan angkat suaramu pada ayahmu, Sela Amelia, tapi ada getaran dalam suaranya. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, sayang. Anak laki-laki itu tidak bisa memberimu kehidupan yang layak untukmu. Dia memberiku cinta, teriak Kirana, air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia menghargaiku, mendengarkanku, membuatku bahagia. Kapan terakhir kali ayah dan ibu peduli dengan kebahagiaanku yang sesungguhnya? Bukan citra yang aku tampilkan, tapi bagaimana perasaanku sebenarnya. Keheningan yang menyusul terasa berat. Suryo menghabiskan whiskinya dalam satu tegukan. Jika kamu melanjutkan hubungan konyol ini, jangan harap ada dukungan finansial dari kami lagi. Lihat saja bagaimana cinta romantis itu saat kamu hidup dalam kemiskinan. Namun, Kirana justru semakin erat menggenggam tangan Banyu setiap kali mendengar kata-kata itu, matanya bersinar dengan tekad. Ia mulai bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah lokal, menabung setiap rupiah. Ia pindah ke apartemen sederhana yang mereka temukan bersama. Tempat kecil tapi nyaman dengan pemandangan laut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana mencuci pakaiannya sendiri, memasak makanannya sendiri, membayar tagihannya sendiri. Dan ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Sementara itu, di sebuah kota yang jauh bernama Kota Lembah Hijau, di mana gedung-gedung modern kontras dengan pegunungan hijau di latar belakangnya, hiduplah Rania dan Randy, pasangan yang tampak tak terpisahkan. Randy, seorang pengusaha rintisan yang menarik dan menawan dengan senyum yang mudah, telah mengincar Rania sejak mereka bertemu di perusahaan tempat Rania bekerja sebagai asisten administrasi. Rania ingat betul hari mereka bertemu. Ia sedang merapikan dokumen di arsip ketika Randy muncul, mengaku sedang mencari laporan lama. Randy adalah segalanya yang Rania pikir ia inginkan dari seorang pria. Percaya diri, sukses, dengan cara bicara yang membuat segalanya tampak mungkin. "Kamu orang baru di sini?" tanyanya, bersandar di pintu dengan senyum yang bisa meluluhkan hati yang lebih keras dari hatinya. "Saya sudah bekerja di sini 3 bulan, jawab Rania, mencoba untuk tidak terlihat segugup perasaannya. Elsa Arupadu, tipe orang yang lebih suka tidak diperhatikan. 3 bulan dan aku baru mengenalmu sekarang? Buang-buang waktu saja, kata Randy, dan cara matanya menatap wajah Rania membuatnya tersipu. Biar aku tebus. Bagaimana kalau kita minum kopi setelah kerja? Rania, seperti banyak gadis muda lainnya, bermimpi membangun keluarga, memiliki rumah dengan taman di mana anak-anak berlarian tanpa alas kaki di rumput. Randy tampak seperti perwujudan mimpi-mimpi itu. Di bulan-bulan pertama, ia sangat perhatian dan romantis. Membawanya ke restoran yang tidak akan pernah bisa ia bayar sendiri, membelikan bunga tanpa alasan, mengirim pesan manis di siang hari. Ketika Randy memintanya menjadi pacarnya secara resmi saat piknik mewah di taman kota, Rania merasa hidupnya akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi ada tanda-tanda yang ia pilih untuk diabaikan. Cara Randy menjadi kesal ketika ia tidak bisa pergi karena harus mengunjungi ibunya yang sakit. Komentar pasif-agresif tentang pakaian atau riasannya. Caranya yang selalu harus menjadi pusat perhatian di setiap acara sosial. Rania membenarkan semuanya pada dirinya sendiri. Dia sedang stres karena pekerjaan. Dia hanya ingin Rania tampil baik. Dia ekstrovert dan Rania introvert. Wajar jika ada perbedaan. Ketika Rania mengetahui bahwa ia hamil, dunianya berhenti. Ia berusia 24 tahun, memiliki pekerjaan sederhana, dan hubungan yang baru berjalan 8 bulan. Ia berlatih berhari-hari bagaimana cara memberitahu Randy, membayangkan semua reaksi yang mungkin. Yang tidak ia duga adalah tatapan dingin di matanya ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk mengatakannya. "Kamu yakin?" Hanya itu yang Randy tanyakan, menatap tajam pada alat tes kehamilan yang diletakkan Rania di meja kopi apartemennya. "Aku sudah coba 3 kali. Semuanya positif," kata Rania, suaranya lirih. "Aku tahu ini bukan waktu yang ideal, tapi..." "Bukan waktu yang ideal," potong Randy, mengusap rambutnya. "Rania, aku sedang mulai mengembangkan bisnisku. Aku tidak bisa diganggu dengan kerumitan punya bayi sekarang." Kerumitan, kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Tapi Randy menyadari kesalahannya dengan cepat mengubah taktik. Ia menarik Rania ke dalam pelukan, mencium rambutnya, membisikkan permintaan maaf. "Maaf sayang, kamu membuatku kaget."
Tentu saja kita akan mengatasinya. Kita akan menjadi orang tua. Tapi ada sesuatu yang hampa dalam cara ia mengatakannya, seperti dialog yang dihafal dari sebuah naskah drama. Anissa lahir di suatu pagi bulan Maret yang hujan, dan ketika Rania menggendongnya untuk pertama kali, ia merasakan cinta yang begitu besar dan menakutkan hingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Randy ada di sana, mengambil foto, tersenyum pada para perawat, memainkan peran sebagai ayah yang bangga. Tetapi dalam minggu-minggu berikutnya, kehadirannya mulai berkurang secara bertahap. Ia pulang larut malam dengan alasan rapat bisnis. Menghabiskan akhir pekan untuk bekerja, sementara Rania sendirian menangani menyusui di malam hari, popok dan tangisan bayi yang seolah tak pernah berhenti. "Randy, aku butuh bantuanmu," pinta Rania suatu malam. Kelelahan, dengan Anissa menangis di pelukannya. "Aku belum tidur nyenyak selama 3 hari. Bisakah kamu setidaknya menggendongnya selama setengah jam agar aku bisa mandi?" "Aku bekerja seharian, Rania," jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Kamu di rumah. Mengurus bayi adalah satu-satunya hal yang harus kamu lakukan." Air mata membakar matanya, tapi ia tidak membiarkannya jatuh. Tidak di depannya. Ia membawa Anissa ke kamar, bernyanyi lirih sampai bayinya akhirnya tertidur. Dan kemudian membiarkan dirinya menangis di bawah pancuran air, di mana tidak ada yang bisa mendengar. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa takdir kedua cerita ini akan segera terjalin dengan cara yang tak terbayangkan. Di desa pesisir Mentari, kehidupan Banyu dan Kirana mengambil arah yang mendebarkan. Suatu sore di bulan September, dengan matahari terbenam melukis langit dengan warna jingga dan ungu, Kirana memegang erat tangan Banyu dan dengan air mata berlinang, berbisik, "Kita akan punya bayi." Banyu merasa dunia berhenti. Lututnya hampir lemas. Ia memeluk Kirana begitu erat hingga gadis itu tertawa di antara isak tangis bahagia, dan pada saat itu, dengan suara ombak yang pecah di pantai terdekat, mereka bersumpah akan melindungi kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya dengan segenap jiwa raga. "Aku akan menjadi seorang ayah," ulang Banyu, seolah perlu mengatakannya dengan lantang agar menjadi nyata. Ia berlutut di hadapan Kirana, meletakkan tangannya dengan lembut di perutnya yang masih rata. "Kamu akan menjadi ayah terbaik yang pernah ada," kata Kirana mengusap rambut gelap Banyu. "Kamu sudah menjadi pria terbaik yang aku kenal." Malam itu, Banyu hampir tidak bisa tidur. Ia terjaga, memandangi Kirana yang tertidur di sampingnya, satu tangan protektif di atas perutnya, membuat rencana demi rencana. Ia akan bekerja 2 kali lipat, menabung setiap rupiah. Mungkin ia bisa mulai menjual ikan langsung ke restoran, menghilangkan perantara dan meningkatkan keuntungannya. Mereka akan membutuhkan tempat tidur bayi, pakaian, popok, semua hal yang tampak begitu jauh, dan sekarang menjadi sangat mendesak. Bulan-bulan berikutnya adalah masa persiapan dan harapan. Banyu bekerja 2 kali lipat, berangkat sebelum fajar ke laut, kembali dengan jaring penuh, menabung setiap sen. Ia mulai bangun pukul 3 pagi, ketika bintang-bintang masih bersinar di langit gelap, dan laut adalah masa hitam misterius di bawah cahaya bulan yang redup. Dinginnya fajar menusuk wajahnya, tapi ia tidak peduli. Setiap ikan yang ditangkapnya adalah popok yang dibeli, pakaian bayi, jaminan bahwa anaknya akan memiliki semua yang dibutuhkannya. Kirana, meskipun mual terus-menerus di bulan-bulan pertama, menjahit pakaian bayi kecil, wajahnya diterangi oleh cahaya keibuan yang senang diamati Banyu di malam-malam yang sunyi. Ia menemukan toko kain dengan harga terjangkau dan menghabiskan sore harinya membuat baju monyet mungil, selimut dengan sulaman tangan yang halus, dan topi yang nyaris tidak muat di telapak tangannya. "Lihat ini," katanya, menunjukkan setiap kreasinya pada Banyu dengan kebanggaan bersinar di matanya. "Sempurna, kan?" Mereka mengubah kamar kedua di apartemen mereka menjadi kamar bayi. Ruangan itu kecil, tapi Banyu mengecat dindingnya dengan warna kuning lembut pilihan Kirana, memasang rak yang ia buat sendiri, dan merakit tempat tidur bayi bekas yang mereka temukan dengan harga miring. Kirana menggantung tirai putih dengan bordiran bintang emas dan memasang gantungan mainan berbentuk burung laut dari kain flanel yang ia jahit sendiri. Setiap barang memiliki cerita, memiliki cinta yang dijahit di setiap detailnya. "Pasti anak laki-laki," kata Banyu suatu malam, berbaring di tempat tidur dengan Kirana bersandar di dadanya. Satu tangannya berada di atas perut Kirana yang kini sudah membesar, merasakan tendangan lembut si bayi. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Kirana sambil tertawa. "Aku tahu saja, seorang anak laki-laki yang akan mencintai laut sama sepertiku. Aku akan mengajarinya memancing, berlayar, menghormati lautan.
Banyu berhenti sejenak, suaranya melembut. Aku akan mengajarinya untuk mencintai dan menghormati wanita seperti ibunya mengajariku untuk mencintai dan menghormatimu. Kirana berbalik untuk menciumnya. Air mata kebahagiaan membasahi kedua pipi mereka. Dan kalau perempuan, kalau begitu aku akan mengajarinya semua itu juga, jawab Banyu tanpa ragu. Dan aku akan mengajarinya untuk menjadi kuat dan berani seperti ibunya. Tetapi kebahagiaan seringkali rapuh ketika kita tidak siap untuk mempertahankannya. Di kota lembah hijau, jalan hidup Rania dan Randy mengambil arah yang sangat berbeda. Anissa baru saja berusia 2 tahun ketika Rania tiba-tiba jatuh sakit pada suatu pagi hari Selasa yang biasa. Ia sedang menyiapkan sarapan ketika rasa pusing yang hebat membuatnya berpegangan pada meja dapur. Dunia berputar di sekelilingnya dan ia bisa merasakan jantungnya berdetak tidak teratur, terlalu cepat lalu terlalu lambat. Anissa sedang bermain di lantai dapur dengan panci, memukul-mukulkan sendok kayu ke tutup panci dan tertawa karena bunyinya. Randy menemukannya di lantai, pucat, berkeringat dingin. Rania, kamu dengar aku?" Anissa mulai menangis, takut dengan nada suara ayahnya dan melihat ibunya tergeletak. Randy segera membawanya ke rumah sakit. Anissa menangis di kursi belakang, bingung dengan apa yang terjadi. Di unit gawat darurat, para dokter berbicara tentang kelelahan, anemia parah, mungkin sesuatu yang lebih dalam yang memerlukan penyelidikan. Kondisinya sangat lemah, kata dokter, menyesuaikan kacamatanya sambil melihat hasil tes di papan klip. Kapan terakhir kali ibu beristirahat dengan baik? Makan makanan bergizi lengkap? Rania mencoba mengingat dan tidak bisa. Hari-harinya bercampur dalam kabut merawat Anissa, membersihkan rumah, mencoba menjaga semuanya tetap berjalan sementara Randy selalu sibuk. "Saya tidak tahu," akunya, suaranya lemah. "Sangat sulit. Dia akan membutuhkan istirahat total," lanjut dokter, sekarang menatap Randy. "Nutrisi yang tepat, dukungan, kurangi stres. Kondisinya bisa memburuk secara signifikan jika tidak ditangani dengan serius." Rania terpaksa berhenti bekerja. Perusahaan pada awalnya pengertian, tetapi akhirnya mereka harus mempekerjakan seseorang untuk menggantikannya secara permanen. Tanpa penghasilannya, betapapun kecilnya, situasi keuangan menjadi sulit. Hari-hari berubah menjadi minggu-minggu konsultasi medis, tes tanpa akhir, dan perasaan tercekik menjadi beban. Rania menghabiskan sore harinya berbaring di sofa. Anissa bermain di sisinya, menggambar dengan krayon atau membangun menara dengan balok warna-warni. "Mama, kenapa nggak main sama Anissa?" tanya Anissa dengan suara kecilnya, dan setiap kali ia menanyakan itu, rasanya seperti pisau yang menusuk jantung Rania. "Mama sakit, sayang," jelas Rania, menarik gadis kecil itu ke dalam pelukan lemah. "Tapi Mama sayang sekali sama Anissa. Kamu tahu kan Mama sayang kamu?" "Tahu, Ma," jawab Anissa, meringkuk padanya, tubuh kecilnya yang hangat terasa menenangkan. Randy pada awalnya adalah pacar yang sempurna, membawanya ke janji temu dokter, memegang tangannya di ruang tunggu, membayar tagihan yang tidak ditanggung asuransi. Tetapi sesuatu yang tak terlihat mulai berubah di matanya. Sesuatu yang Rania perhatikan dalam keheningan yang lama, jawaban singkat, dan cara ia lebih sering memeriksa ponselnya. Ia memperhatikan bagaimana Randy mendesah berat ketika pulang ke rumah dan menemukan dapur berantakan. Anissa dengan pakaian kotor karena makanan, dan Rania masih mengenakan piyama di tengah hari. "Tidak bisakah kamu setidaknya mencoba berdandan?" katanya suatu sore, melemparkan kunci ke meja di dekat pintu masuk lebih keras dari yang seharusnya. "Ini menyedihkan, Rania." "Aku bahkan hampir tidak bisa berdiri," jawabnya merasakan air mata panas. "Aku sudah mencoba yang terbaik." "Ya, usahamu yang terbaik tidak cukup bagus, kan?" Kata-kata itu keluar sebelum Randy bisa menahannya. Dan dari kilatan penyesalan di wajahnya, Rania tahu ia sadar telah bertindak terlalu jauh. Tapi ia tidak meminta maaf. Ia hanya mengambil ponselnya dan pergi dengan alasan harus bekerja. Saat itulah Rania mulai memperhatikan tanda-tanda yang telah ia abaikan selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Parfum yang berbeda di kerah bajunya. Pesan teks yang cepat-cepat ia hapus saat Rania masuk ke kamar. Makan malam bisnis yang berlangsung hingga larut malam. Rania tidak punya energi untuk menghadapinya, tetapi kebenaran itu membebani dadanya seperti batu. Kembali di desa pesisir Mentari, bayi itu lahir pada malam bulan purnama, dan itu adalah tangisan terindah yang pernah didengar Banyu seumur hidupnya. Persalinannya panjang dan sulit. Banyu memegang tangan Kirana selama 14 jam yang melelahkan, membisikkan kata-kata penyemangat, menyeka keringatnya, menjadi jangkarnya ketika Kirana merasa tidak akan sanggup lagi.
Aku tidak bisa, tangis Kirana di satu titik, suaranya pecah karena kelelahan dan rasa sakit. Banyu, aku tidak bisa melakukan ini. Ya, kamu bisa, katanya tegas menatap lurus ke matanya. Kamu adalah wanita terkuat yang aku kenal. Kamu bisa, dan aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dan kemudian, akhirnya tangisan melengking seorang bayi baru lahir memenuhi ruangan. Seorang anak laki-laki yang sehat dengan mata gelap seperti ayahnya dan senyum ibunya. Mereka menamainya Dava, dan di bulan-bulan pertama, keluarga kecil itu hidup dalam gelembung kebahagiaan yang begitu kuat sehingga bahkan orang tua Kirana sedikit melunakkan kritik mereka saat melihat cucu mereka di pelukan putri mereka, Suryo dan Amelia muncul di rumah sakit keesokan harinya. Kirana sedang menyusui Dava ketika mereka masuk ke kamar pribadi yang Banyu paksakan untuk bayar. Meskipun ia harus berhutang untuk itu. Keheningan terasa tegang pada awalnya. Dia tampan, Amelia akhirnya mengakui, mendekat dengan hati-hati. Bolehkah aku menggendongnya? Kirana menatap Banyu yang mengangguk sedikit. Ia meletakkan Dava di pelukan neneknya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ada ekspresi lembut di wajah Amelia. Matanya seperti mata Banyu, katanya, dan tidak ada kebencian dalam suaranya, hanya sebuah pengakuan. Suryo tetap berdiri di dekat pintu, tetapi matanya tidak bisa beralih dari cucunya. Kalian akan butuh bantuan, katanya dengan singkat. Membesarkan anak itu tidak murah. Kami akan baik-baik saja, jawab Banyu, menjaga suaranya tetap tegas meskipun merasa terintimidasi. Dava tidak akan pernah kekurangan. Ada saat ketegangan, dan kemudian Suryo mengangguk perlahan. Aku lihat kamu mencintai putriku. Dan dia juga mencintaimu. Aku masih berpikir kalian anak muda yang bodoh, tapi mungkin aku terlalu cepat menghakimi. Itu bukan permintaan maaf sepenuhnya, tapi itu adalah sebuah awal. Bulan-bulan berikutnya, Banyu dan Kirana menemukan bahwa menjadi orang tua adalah hal yang paling indah sekaligus paling menakutkan yang pernah mereka lakukan. Malam-malam tanpa tidur, kekhawatiran terus-menerus, tangisan yang sepertinya tidak ada habisnya. Tetapi juga senyum pertama, cara Dava menggenggam jari Banyu dengan tangan mungilnya, kedamaian di wajah kecilnya saat tidur di dada Kirana. Lihat dia. Sayang, bisik Banyu di salah satu malam itu. Keduanya membungkuk di atas tempat tidur bayi memperhatikan Dava tidur. Kita berhasil. Kita menciptakan sesuatu yang begitu sempurna. Dia adalah mahakarya kita. Setuju Kirana? Menyatukan jari-jarinya dengan jari Banyu. Tapi kemudian wabah virus itu datang. Dimulai dengan perlahan, dengan berita-berita sporadis di koran lokal. Flu yang berbeda, kata mereka. Lebih agresif. Rumah sakit mulai penuh, dan kepanikan diam-diam menyebar di jalanan desa pesisir Mentari seperti kabut beracun. Pertama para lansia, kemudian orang-orang dengan penyakit bawaan, dan kemudian secara tak terduga mulai menyerang orang-orang muda dan sehat. Sekolah-sekolah ditutup. Perdagangan mengurangi jam operasional. Orang-orang mulai memakai masker di jalan, menghindari keramaian. Banyu merasakan dadanya sesak setiap kali Kirana batuk. Ini hanya flu biasa, katanya, tetapi demam yang tidak kunjung turun menceritakan kisah yang berbeda. Ia mencoba menyembunyikannya, mandi air dingin saat Banyu tidak melihat, memaksakan senyum saat Banyu pulang, tetapi Banyu melihat keringat di dahinya, getaran di tangannya, pucat yang menyebar di wajahnya yang biasanya merona. Kamu harus ke dokter, desaknya suatu malam, menemukannya membungkuk di atas wastafel kamar mandi. Muntah, aku baik-baik saja, bohongnya, menyeka mulut dengan punggung tangannya. Mungkin aku tertular dari Dava. Bayi kan gampang kena penyakit, kamu tahu. Tetapi Dava juga sakit. Bayi berusia 8 bulan yang biasanya penuh senyum dan energi itu kini lesu. Matanya sayu, demam tinggi yang tidak reda dengan obat anak apapun. Tangisannya lemah, sunyi yang menakutkan, sangat berbeda dari tangisan sehat yang biasa mereka dengar. Di suatu subuh yang penuh teror, dengan Dava juga demam dan merintih pelan, Banyu membawa mereka ke rumah sakit paling terkenal di wilayah itu. Ruang gawat darurat benar-benar penuh sesak. Orang-orang dengan masker bedah berdesakan di kursi ruang tunggu. Beberapa berbaring di lantai dengan jaket sebagai bantal darurat. Bau desinfektan dan ketakutan menyelimuti koridor yang ramai. Kirana hampir tidak bisa berjalan. Banyu menopangnya dengan satu lengan, sambil menggendong Dava dengan lengan lainnya. Bayi itu sangat tenang dalam pelukannya, hanya sesekali merintih pelan. Tolong, Banyu memohon pada setiap dokter atau perawat yang lewat, tolong bantu keluarga saya. Anak saya baru 8 bulan. Dia butuh bantuan sekarang. Tetapi ada begitu banyak yang lain. Semua putus asa, semua membutuhkan bantuan segera. Proses trias kacau balau. Perawat berlarian dengan papan klip,
Dokter meneriakkan instruksi, alarm monitor berbunyi terus-menerus menciptakan simfoni darurat yang menakutkan. Saat itulah orang tua Kirana muncul. Seseorang dari staf rumah sakit menelepon mereka, mengenali nama keluarga Prawiroharjo di formulir pendaftaran. Ayahnya, dengan setelan jasnya yang rapi bahkan di tengah kekacauan itu, mengambil alih situasi dengan otoritas dingin seseorang yang terbiasa membeli solusi. Putri dan cucu saya membutuhkan kamar pribadi segera. Umum Suryo kepada administrator rumah sakit yang segera dipanggil. Kami akan membayar berapapun yang diperlukan. Dokter terbaik, perawatan terbaik. Uang bukan masalah. Dan seperti sihir, pintu-pintu terbuka. Perangkar muncul. Perawat-perawat berdedikasi datang untuk memindahkan Kirana dan Dava ke kamar pribadi di sayap VIP rumah sakit. Banyu mengikuti dengan linglung. Bersyukur tetapi sekaligus terhina, ketidakberdayaannya terasa membakar seperti asam. Tetapi kemudian Suryo berbalik ke arah Banyu dengan tatapan tajam. Mata birunya sedingin es. Lihat akibat dari kesombonganmu? Kamu bahkan tidak bisa mengurus keluargamu sendiri. Orang miskin tak berguna yang menyeret putriku ke dalam kemiskinan. Jika dia meninggal, Banyu, darahnya ada di tanganmu. Banyu menelan kata-kata yang ingin ia teriakan, karena pada saat itu yang terpenting adalah menyelamatkan Kirana dan Dava. Tetapi setiap hinaan menusuk hatinya seperti pecahan kaca. Ia ingin berteriak bahwa ia telah bekerja sampai tulangnya sakit, bahwa ia telah menabung setiap sen, bahwa ia mencintai keluarga itu lebih dari hidupnya sendiri. Tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, tercekik oleh rasa bersalah yang sengaja ditanamkan Suryo di sana. Sementara itu, di sisi lain kota, dalam sebuah kebetulan takdir yang kejam, Rania juga masuk ke rumah sakit yang sama. Wabah virus telah menemukannya sebagai target yang mudah, tubuh yang sudah dilemahkan oleh penyakit sebelumnya. Penyakitnya, yang dimulai sebagai rasa tidak enak badan, telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius dengan adanya wabah virus. Ia berada di rumah bersama Anissa ketika demam tinggi menghantamnya seperti kereta api. Seorang tetangga yang datang untuk memeriksa keadaannya menemukan Rania setengah sadar di sofa. Anissa menangis di sisinya, mencoba membangunkan ibunya. Randy dipanggil. Ia muncul di rumah sakit, membawa Anissa yang ketakutan dan bingung. Ia menggendong putrinya sementara para dokter menjelaskan keseriusan situasi Rania. Dia harus segera dirawat, kata dokter. Kondisinya serius. Dia dehidrasi parah, demamnya sangat tinggi, dan dengan kondisi penyakit sebelumnya, ini sangat berbahaya. Randy menemaninya sampai ke resepsionis, tetapi ponselnya tidak berhenti berdering. Ini dari kantor, gumamnya gugup melirik layar setiap 2 detik. Anissa memeluk lehernya, memanggil ibunya. Mama nanti sembuh kan? Tanyanya dengan suara serak karena menangis. Iya, sayang, jawab Randy secara otomatis. Tetapi matanya sudah tertuju ke pintu, sudah merencanakan pelariannya. Dan kemudian, pada suatu sore yang kelabu, sementara Rania tidur terhubung dengan mesin-mesin yang berbunyi monoton, memantau setiap detak jantungnya yang melemah, Randy pergi begitu saja. Ia menitipkan Anissa pada tetangga yang sama yang menemukan Rania, dengan alasan akan kembali dalam beberapa jam. Ia meninggalkan catatan singkat di meja samping tempat tidur rumah sakit. Maaf, aku tidak sanggup lagi. Kamu akan baik-baik saja. Anissa bersama Ibu Lastri. Aku akan kirim uang. Rania terbangun sendirian, membaca catatan itu dengan tangan gemetar, dan sesuatu di dalam dirinya hancur dengan cara yang tidak bisa didiagnosis oleh dokter manapun. Pengkhianatan itu membakar lebih dari demam. Kesepian itu lebih menyakitkan daripada gejala fisik apapun. Ia memiliki seorang putri berusia 2 tahun yang membutuhkannya, dan pria yang bersumpah mencintainya begitu saja membuangnya seperti sampah saat ia paling membutuhkannya. Di mana ayah bayinya? Tanya perawat saat datang untuk memeriksa tanda-tanda vitalnya. Tidak ada ayah, jawab Rania, suaranya hampa. Tidak pernah ada. Hari-hari berikutnya adalah kabut rasa sakit dan ketidakmungkinan. Banyu tidak meninggalkan rumah sakit, tidur di kursi yang tidak nyaman, bergantian antara kamar Kirana dan Dava. Kamar pribadi setidaknya memungkinkan dia untuk tetap di sana, tidak seperti bangsal umum di mana pengunjung sangat dibatasi. Ia memegang tangan Kirana, membisikkan janji, kalian akan baik-baik saja. Kita akan pulang. Kita akan melihat Dava tumbuh besar bersama. Kamu akan melihatnya berjalan pertama kali, mengucapkan kata-kata pertamanya. Kita akan menjadi keluarga lagi. Kirana tersenyum lemah ketika ia bisa menemukan energi, tetapi matanya mengatakan apa yang keduanya takutkan untuk diucapkan. Kondisinya memburuk. Para dokter masuk dan keluar dengan ekspresi yang semakin suram.
Kata-kata seperti tidak merespon pengobatan dan melakukan semua yang kami bisa, melayang di udara seperti burung gagak pertanda buruk. Suatu malam, Kirana mengumpulkan cukup kekuatan untuk berbicara. "Banyu," bisiknya, suaranya begitu lemah sehingga Banyu harus membungkuk mendekat. "Aku ingin kamu berjanji satu hal." "Apapun," katanya, menggenggam tangan Kirana dengan lembut, seolah-olah terbuat dari porselen dan bisa pecah kapan saja. "Dava, kamu harus merawatnya. Tidak peduli apa yang terjadi padaku, berjanjilah kamu akan merawat anak kita." Air mata mengalir di wajahnya, membasahi bantal putih rumah sakit. "Jangan bicara seperti itu," pinta Banyu, suaranya sendiri pecah. "Kamu akan sembuh. Kalian berdua akan sembuh. Kita akan pulang bersama. Berjanjilah," desak Kirana menggunakan sisa kekuatannya. "Tolong, sayang. Aku perlu mendengarmu berjanji." "Aku berjanji," bisik Banyu, mencium dahinya yang panas. "Aku berjanji akan merawatnya. Aku akan menceritakan padanya setiap hari betapa beraninya kamu. Bagaimana kamu mengajariku mencintai. Bagaimana kamu adalah ibu yang paling luar biasa. Dia akan mengenalmu melalui ceritaku." Kirana tersenyum untuk terakhir kalinya dan menutup matanya. Banyu tetap di sana sepanjang malam, memegang tangannya, berdoa kepada Tuhan yang ia tidak yakin sedang mendengarkan. Pada dini hari Kamis, dengan hujan deras menghantam jendela rumah sakit, Kirana meremas tangan Banyu untuk terakhir kalinya dan berbisik, "Jaga anak kita, janji." Dan kemudian matanya tertutup dan tidak ada teriakan Banyu yang bisa membawanya kembali. Monitor di samping tempat tidur mengeluarkan suara panjang, tajam, final. Perawat dan dokter berlari ke dalam ruangan, tetapi Banyu sudah tahu. Ia bisa merasakannya dari cara tangan. Kirana tiba-tiba menjadi berat di tangannya, bagaimana semua kehangatan dan kehidupan itu lenyap begitu saja. "Tidak, tidak, tidak," ulangnya, jatuh berlutut di samping tempat tidur, menekan wajahnya ke tangan Kirana. "Kirana, kembalilah. Tolong, kembali. Dava butuh kamu. Aku butuh kamu. Bagaimana aku bisa melakukan ini sendirian?" Tapi Kirana tidak kembali. Dan Banyu tetap di sana, memegang tangannya sampai seorang perawat dengan mata merah dengan lembut dan hormat membimbingnya keluar dari kamar. "Kamar Radionda, saya turut berduka cita," bisiknya. "Saya sangat menyesal. Adakah yang bisa kami lakukan?" Banyu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Separuh jiwanya baru saja mati di ruangan itu. Ia berjalan secara mekanis ke kamar tempat Dava dirawat, dan ketika ia masuk dan melihat putranya tidur, terhubung dengan begitu banyak selang dan mesin, sesuatu di dalam dirinya benar-benar hancur. 3 hari kemudian, Dava kecil, yang telah berjuang terlalu gagah berani untuk seseorang yang begitu muda, menyusul ibunya. Banyu sedang duduk di samping tempat tidur mungil itu ketika hal itu terjadi. Dava membuka matanya, mata gelap yang begitu mirip dengannya, untuk terakhir kalinya. Ia tampak menatap langsung pada ayahnya, dan kemudian, selembut kelopak bunga yang jatuh, ia berhenti bernapas. Banyu memeluk tubuh rapuh putranya di dadanya dan tidak bisa menangis lagi. Tidak ada lagi air mata, hanya kekosongan besar yang menelan segalanya, sebuah lubang hitam di tempat jantungnya seharusnya berada. Ia menimang Dava selama berjam-jam menyanyikan lagu Nina Bobo yang biasa dinyanyikan Kirana, sampai para perawat harus, dengan kelembutan tak terbatas, mengambil Dava dari pelukannya. Orang tua Kirana bahkan tidak mengundangnya ke pemakaman. Banyu mengetahuinya secara kebetulan ketika ia pergi ke rumah mereka untuk membahas pengaturan dan menemukan pintunya tertutup. Suryo menemuinya di teras. "Apa maumu?" tanyanya, suaranya keras meskipun matanya merah dan bengkak. "Saya ingin menguburkan istri dan anak saya dengan layak," jawab Banyu, suaranya datar. "Mereka keluarga saya." "Dulu," koreksi Suryo dengan kejam. "Dulu keluargamu. Sekarang Berdika akan beristirahat dengan keluarga mereka yang sebenarnya. Dengan orang-orang yang bisa merawat mereka dengan baik." "Anda tidak bisa melakukan ini," kata Banyu, tetapi tidak ada energi dalam suaranya. Ia begitu lelah, begitu hancur, sehingga bahkan untuk bertengkar pun terasa mustahil. "Aku bisa dan akan melakukannya," jawab Suryo. "Pemakamannya besok di pemakaman pribadi keluarga. Kamu tidak diterima. Kamu membawa putriku ke dalam kemiskinan dan itu membunuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu menodai pemakamannya dengan kehadiranmu." Mereka memperlakukannya seperti orang asing, seolah-olah ia tidak berhak atas kesedihannya sendiri. "Kamu tidak pantas ada di sini," kata Ibu Kirana dengan dingin ketika ia mencoba memasuki properti keluarga pada hari pemakaman.
Karena cap awik asan cutavitana tamin sertui avatoyu. Kamu tidak pernah pantas. Putriku membuat kesalahan dengan jatuh cinta padamu, dan ia membayarnya dengan nyawanya dan nyawa cucuku. Banyu berdiri di luar gerbang besi yang megah, mendengarkan suara upacara yang teredam, tidak bisa masuk, tidak bisa mengucapkan selamat tinggal. Ketika semua orang telah pergi, ia melompati tembok di bawah selubung malam, menemukan makam-makam baru yang ditandai dengan nisan sementara, dan akhirnya berlutut di tanah basah oleh hujan baru-baru ini. Ia membiarkan air matanya jatuh. Maaf, bisiknya ke tanah. Maaf, aku tidak cukup baik. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Aku sudah mencoba. Ya Tuhan, betapa aku sudah mencoba. Rania, di sisi lain, selamat. Para dokter mengatakan itu keberuntungan, tetapi ia tidak merasakan rasa syukur apapun. Selamat untuk apa? Untuk kembali ke rumah kosong? Ke kehidupan di mana pria yang ia cintai meninggalkannya di saat tersulit? Kesepian membakar lebih dari demam manapun. Ketika akhirnya diizinkan pulang, 3 minggu setelah masuk, ia menemukan bahwa Randy telah pindah. Meninggalkan kota. Meninggalkan Anissa. Begitu saja, menghilang. Tetangganya, Ibu Lastri, telah merawat gadis kecil itu dengan segenap cinta, tetapi Anissa berbeda. Ia memeluk Rania dengan intensitas putus asa. Menangis jika ibunya hilang dari pandangan sedetik pun, terbangun sambil berteriak di tengah malam. Papa pulang, tanyanya setiap pagi, dan setiap kali Rania harus menghancurkan hati putrinya sedikit lagi dengan berkata, belum, sayang, belum hari ini. Ketika diizinkan pulang, Rania membuat keputusan. Ia tidak akan kembali ke kota lembah hijau, tidak akan kembali ke kehidupan itu, tidak akan kembali ke rumah yang ia tinggali bersama Randy, di mana setiap sudut memiliki kenangan tentangnya, di mana setiap benda adalah pengingat janji yang rusak. Ia mengambil sedikit tabungannya, sedikit yang setidaknya Randy berbaik hati tinggalkan di rekeningnya, dan pindah ke Tanjung Harapan, ke sebuah kota pesisir yang lebih besar. Mungkin tertarik oleh janji laut, oleh gagasan memulai kembali di tempat di mana tidak ada yang tahu kisahnya tentang pengabaian dan rasa sakit. Ia menemukan sebuah apartemen kecil dan murah di dekat pantai, dengan hanya 1 kamar yang ia bagi dengan Anissa, dan mulai mencari pekerjaan. Pagi hari didedikasikan untuk mengantar Anissa ke penitipan anak komunitas yang menerima pembayaran berdasarkan pendapatan, sore hari untuk wawancara kerja yang jarang berhasil. Anda punya jeda di CV Anda, kata para pewawancara. Kenapa Anda lama tidak bekerja? Saya sakit, jawab Rania singkat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Tidak perlu menceritakan kepada orang asing bagaimana hidupnya telah hancur. Banyu juga perlu pergi. Wajah-wajah yang dikenalnya di desa pesisir Mentari hanya membawa kenangan yang menusuk seperti pisau. Setiap sudut jalan memiliki senyum Kirana. Setiap hembusan angin laut membawa tawa Dava. Setiap kali ia melihat seorang ibu mendorong kereta bayi atau pasangan muda bergandengan tangan, rasanya seperti ditusuk di dada. Ia sejal perahu nelayan kecil yang menjadi sumber penghasilannya, mengambil sedikit uang yang ia miliki dan pindah ke Tanjung Harapan, di mana ia bisa tersesat dalam anonimitas. Perpindahan itu dilakukan dalam 1 hari. Banyu tidak punya banyak barang, pakaian, beberapa buku yang disukai Kirana, selimut rajut yang dibuat Kirana untuk Dava, beberapa foto yang tidak bisa ia lihat tanpa hancur berkeping-keping. Ia menumpuk semuanya di truk pickup tua dan mengemudi selama 6 jam ke Tanjung Harapan, melewati pemandangan yang nyaris tidak ia sadari. Apartemen yang disewanya bahkan lebih kecil dari yang ia miliki di desa. Sebuah studio mungil di lantai 3 sebuah gedung usang, dengan wallpaper mengelupas dan bau apek yang menetap. Tapi itu murah dan jauh dari semua yang ia kenal, dan hanya itu yang penting. 6 bulan berlalu seperti kabut. Banyu sekarang bekerja sebagai kuli bangunan. Setelah seorang teman dari seorang teman merekomendasikannya kepada seorang mandor yang membutuhkan tenaga kerja dan tidak banyak bertanya. Pekerjaannya berat, fisik melelahkan. Banyu membawa karung semen, menggali fondasi, memalu paku sampai tangannya berdarah. Ia menyambut rasa sakit fisik. Itu lebih mudah ditahan daripada rasa sakit emosional. Ia kembali ke apartemen mungilnya setiap malam dan hanya ada. Tidak hidup, hanya ada. Ia memanaskan makanan beku di microwave, makan tanpa merasakan rasanya, mandi air panas mencoba membersihkan debu bangunan dan mungkin diam-diam berharap sedikit rasa sakit juga.
Ia tidur dengan tidak nyenyak, sering terbangun karena mimpi buruk di mana Kirana memanggilnya dan ia tidak bisa menggapainya, di mana Dava menangis dan ia tidak mampu menenangkannya. Ia berhenti pergi ke masjid, sesuatu yang ia lakukan secara rutin sebelumnya. "Kenapa engkau melakukan ini?" teriaknya ke langit-langit pada malam-malam yang sangat buruk. "Kenapa engkau mengambil mereka dariku? Apa yang telah aku perbuat hingga pantas menerima ini? Mereka tidak bersalah." Kirana baik. Dava hanya seorang bayi. Kenapa tidak ambil aku saja? Tetapi Tuhan, jika memang ada, tidak menjawab. Hingga suatu malam, merasa tercekik oleh dinding-dinding sempit, ia memutuskan untuk berjalan ke tepi pantai. Udara laut yang segar setidaknya masih membawa sedikit kenyamanan. Ia berjalan tanpa tujuan, tangan di saku, mengamati pasangan muda berjalan bergandengan tangan, keluarga makan malam di restoran terbuka, kehidupan terus berjalan seolah dunia tidak berhenti untuknya. Ada sebuah restoran kecil, dengan lampu kuning berkelip-kelip ditiup angin malam, dan suara musik lembut yang keluar dari jendela yang terbuka. Sesuatu tentang tempat itu menarik perhatian Banyu. Mungkin bau masakan rumahan atau tirai yang tampak ramah di jendela. Banyu masuk tanpa banyak berpikir, hanya ingin berada di antara orang-orang, meskipun ia tidak berbicara dengan siapapun. Pelayan menempatkannya di meja dekat jendela. Ia memesan kopi dan hidangan apapun dari menu tanpa benar-benar memperhatikan apa itu. Dan kemudian ia melihatnya. Rania duduk sendirian di meja sudut, menatap kosong pada segelas anggur yang nyaris tidak ia sentuh. Ia mengenakan sweater sederhana dan jeans. Rambut coklatnya diikat ekor kuda yang berantakan. Ada sesuatu dalam postur tubuhnya, cara bahunya sedikit membungkuk ke depan, yang langsung dikenali Banyu. Itu adalah bahasa tubuh dari rasa sakit. Ia sangat mengenalnya. Ia melihat hal yang sama setiap pagi di cermin. Mata mereka bertemu secara tidak sengaja ketika Rania mengangkat kepalanya, mungkin merasa diperhatikan. Dan untuk sesaat, tak satu pun dari mereka yang mengalihkan pandangan. Ada sebuah pengakuan di sana, bukan dari wajah, tetapi dari jiwa yang terluka. Dua orang asing yang, entah bagaimana, saling mengenali dalam rasa sakit yang sama. Banyu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi kakinya membawanya ke meja Rania sebelum otaknya bisa protes. Ini gila, mendekati orang asing seperti ini. Tetapi ada sesuatu pada wanita itu yang menariknya seperti gravitasi. "Maaf mengganggu," katanya, suaranya serak karena jarang digunakan. "Tapi Anda juga terlihat seperti seseorang yang sedang mencoba melupakan sesuatu yang mustahil untuk dilupakan." Rania menatapnya, terkejut oleh kejujuran mentah dari kata-kata itu. Seharusnya ia mengusirnya, mengatakan itu bukan urusannya, berdiri dan pergi. Tetapi ada sesuatu di mata pria itu, teduh dan dalam dan begitu lelah menjalani hidup yang membuatnya berhenti. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tersenyum. Senyum kecil, sedih tetapi tulus. "Duduklah," katanya. "Saya rasa Anda mengerti." Dan begitulah dimulai. Dua orang asing di sebuah restoran tepi laut, berbagi rasa sakit yang tidak berani mereka ceritakan kepada orang lain. Banyu memulai lebih dulu, kata-kata mengalir seperti bendungan yang jebol. Ia bercerita tentang Kirana dan Dava, tentang cinta yang bersinar begitu terang sehingga ia pikir akan menerangi selamanya, tentang penyakit yang merenggut mereka, tentang rasa sakit yang masih membangunkannya di tengah malam. Rania mendengarkan dalam diam, air mata mengalir di wajahnya karena ia mengerti. Ya Tuhan, betapa ia mengerti. Dan kemudian giliran Rania yang berbicara. Ia berbicara tentang Randy, tentang merasa dibuang seperti sampah, tentang membangun kembali kehidupan dari nol di kota baru dengan putrinya Anissa, seorang gadis berusia 6 tahun yang masih menanyakan tentang ayahnya. "Anda punya anak perempuan?" tanya Banyu, dan sesuatu di dadanya, kekosongan di mana jantungnya seharusnya berada, terasa sesak. Bukan karena sakit, tetapi karena sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang hangat dan aneh yang sudah lama tidak ia rasakan. "Iya, Anissa. Dia alasan saya untuk bangun setiap hari, bahkan ketika saya tidak mau." Rania berhenti, menatap tangannya. Dia bertanya kenapa ayahnya tidak datang mengunjunginya. "Apa yang harus saya katakan? Bahwa ayahnya meninggalkan kami saat kami paling membutuhkannya? Bahwa kami tidak cukup penting baginya untuk tetap tinggal? Katakan yang sebenarnya saat dia siap," jawab Banyu dengan lembut. "Dan Anda mencintainya cukup untuk menebus ketidakhadirannya?" Percayalah, seorang anak bisa merasakan ketika ia dicintai. Dava merasakannya.
Bahkan dalam beberapa bulan yang kami miliki bersama, saya tahu dia merasakan betapa ia dicintai. Rania merasakan air mata membakar matanya lagi. Ada sesuatu pada pria ini, pada pemahaman mendalam yang lahir dari rasa sakitnya sendiri, yang membuatnya merasa tidak terlalu sendirian untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Mereka berbicara selama berjam-jam, sampai restoran mulai tutup di sekitar mereka. Pelayan membawakan tagihan dengan senyum penuh pengertian, seolah mengerti bahwa ia mengganggu sesuatu yang penting. Banyu membayar kedua makanan itu, mengabaikan protes Rania. "Tolong," katanya, "malam ini Anda memberi saya sesuatu yang berharga. Anda mengingatkan saya bahwa saya masih manusia, bahwa saya masih bisa merasakan sesuatu selain rasa sakit. Biarkan saya melakukan ini." Mereka bertukar nomor telepon sebelum berpisah, keduanya dengan perasaan aneh bahwa pertemuan itu berarti sesuatu, bahwa itu bukan hanya kebetulan. Mereka menjadi teman terlebih dahulu. Pertemuan santai di restoran tepi laut yang sama berubah menjadi jalan-jalan di pantai pada hari Minggu pagi. Banyu bertemu Anissa pada pertemuan ketiga mereka ketika Rania dengan gugup bertanya apakah Banyu keberatan jika ia membawa putrinya. "Tentu saja tidak," kata Banyu, dan ketika ia melihat Anissa untuk pertama kalinya, seorang gadis kecil dengan rambut ikal gelap dan mata ingin tahu yang langsung memberondongnya dengan pertanyaan, ia merasakan sesuatu di dadanya menghangat. Anissa langsung membuatnya terpesona dengan pertanyaan tak berujung dan tawa menularnya. "Om temannya Mama?" tanyanya memiringkan kepalanya dengan menggemaskan. "Iya," jawab Banyu, tetapi ia sudah tahu ia ingin menjadi lebih dari itu. Anissa dan Banyu dengan cepat menjadi tak terpisahkan. Banyu mengajarinya cara membuat istana pasir yang rumit, menemukan kerang-kerang cantik di pantai, dan mengidentifikasi berbagai jenis ikan. Rania melihat Banyu bermain dengan Anissa, melihat kelembutan di matanya saat ia membantu gadis kecil itu, cara ekspresinya melembut saat Anissa tertawa, dan hatinya, yang ia sumpahi telah hancur selamanya, mulai berdetak berbeda, lebih cepat, lebih penuh harapan. "Mama suka sama Om Banyu," kata Anissa suatu malam dengan kejujuran brutal anak-anak. Mereka sedang makan malam di apartemen Rania. Lasagna buatan sendiri yang sederhana namun lezat. Banyu hampir tersedak anggurnya. "Anissa!" seru Rania, wajahnya memerah. "Apa? Kan benar," kata Anissa sambil mengangkat bahu. "Mama senyumnya beda kalau ada dia. Senyum beneran, bukan senyum sedih yang Mama pasang kalau Mama pikir Anissa nggak lihat." Banyu dan Rania saling pandang di seberang meja, dan ada sesuatu yang terlintas di antara mereka. Sebuah pertanyaan diam, sebuah jawaban yang sama diamnya. Mereka tidak terburu-buru. Keduanya memiliki beban, rasa sakit, bekas luka yang masih dalam penyembuhan. Tetapi ada sesuatu di sana, tumbuh dengan lembut seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. "Aku kehilangan orang-orang yang kucintai," Banyu mengakui suatu malam. Beberapa bulan kemudian, saat mereka berjalan di pantai di bawah langit berbintang, Anissa sedang menginap di rumah teman sekolahnya, dan hanya ada mereka berdua, suara ombak dan cahaya bintang. "Aku sudah begitu lama patah hati, sendirian, sampai aku marah pada Tuhan. Aku tidak mengerti mengapa aku kehilangan separuh jiwaku." Ia berhenti, berbalik menghadap Rania, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matanya bersinar dengan sesuatu selain kesedihan. "Ada harapan di sana, ada kehidupan. Tapi tiba-tiba kamu datang, kamu dan Anissa, dan kalian membangkitkan sesuatu dalam diriku yang kupikir telah mati bersama mereka. Membuatku merasakan kedamaian baru, gairah yang kupikir tidak akan pernah kurasakan lagi. Membuatku melihat cahaya dalam kegelapan yang kupikir akan abadi." Rania menyentuh wajahnya dengan lembut, merasakan air mata mengalir di wajahnya sendiri. "Aku juga berpikir tidak akan pernah bisa percaya, mencintai, atau meyakini siapapun lagi. Tapi kamu menunjukkan padaku bahwa memulai kembali bukan berarti melupakan. Itu berarti menghormati masa lalu dengan membangun sesuatu yang baru. Kamu mengajariku bahwa mungkin untuk mencintai lagi tanpa mengkhianati kenangan yang telah berlalu." Mereka berciuman di sana, dengan suara ombak yang pecah di pasir dan rasa asin laut bercampur dengan air mata. Itu adalah ciuman penyembuhan, janji kesempatan kedua yang keduanya pikir tidak pantas mereka dapatkan. Itu lembut dan ragu-ragu, dua hati yang berhati-hati bertemu, menguji apakah aman untuk membuka diri lagi. Bulan-bulan berikutnya adalah masa pembangunan yang hati-hati. Banyu dan Rania tidak terburu-buru. Setiap hari adalah sebuah batu bata dalam fondasi sesuatu yang kokoh. Mereka mengadakan malam nonton film bersama Anissa,
Kencan sederhana seperti makan es krim di alun-alun, makan malam rumahan di mana semua orang memasak bersama. Anissa mulai memanggil Banyu Om Banyu pada awalnya, kemudian hanya Banyu, dan akhirnya pada suatu sore biasa saat menggambar di meja, ia bertanya, "Mama, Om Banyu boleh jadi papa barunya Anissa?" Rania dan Banyu saling pandang, dan pada saat itu keduanya tahu. Mereka tahu bahwa cinta ini tidak datang untuk menggantikan apa yang telah hilang. Cinta ini datang untuk menunjukkan bahwa hati manusia mampu berkembang, menampung cinta baru tanpa menghapus yang lama. Kirana dan Dava akan selalu memiliki tempat di hati Banyu. Dan kepastian itu alih-alih menjadi penghalang, membawa kedamaian bagi Rania. Ia tidak bersaing dengan hantu. Ia menghormati masa lalu sambil membangun masa depan. "Aku ingin memberimu semua yang telah kita hilangkan," kata Banyu pada Rania suatu malam, memegang tangannya setelah menidurkan Anissa. Mereka duduk di sofa mungil di apartemennya, begitu dekat hingga mereka menghirup udara yang sama. "Aku ingin merebut kembali mimpi-mimpi yang kita pikir telah hancur. Aku tahu sakit sekali melihat semuanya hilang, tapi bersama kita punya kekuatan. Kita bisa terlahir kembali dari abu seperti burung phoenix. Cinta kita tidak berakhir saat mereka pergi," Rania melengkapi, menyandarkan dahinya ke dahi Banyu. "Cinta tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berubah bentuk. Setiap air mata, setiap rasa sakit bisa kita atasi. Ikatan kita kuat. Tidak ada yang akan memisahkan kita, karena kita memilih setiap hari untuk bersama." Dan kemudian Banyu berlutut. Di sana, di ruang tamu sederhana apartemen yang kini lebih sering ia kunjungi daripada apartemennya. Sendiri, dengan Anissa mengintip dengan mata terbelalak dari pintu kamar. Ia terbangun dan mengintip dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari sakunya. Bukan berlian, itu adalah batu biru sederhana, tetapi telah dipilih dengan hati-hati dan penuh cinta. "Rania, kamu mengajariku bahwa angin bisa bertiup. Badai bisa datang, tetapi cinta kita adalah tempat berlindung. Kamu mengajariku untuk hidup kembali ketika aku pikir hanya ada adalah satu-satunya yang tersisa untukku. Menikahlah denganku. Biarkan aku menjadi ayah bagi Anissa. Biarkan aku membangun bersamamu keluarga yang kita semua pantas dapatkan, yang kita semua hilangkan tetapi bisa kita miliki lagi, berbeda tetapi sama berharganya." Rania bahkan tidak perlu berpikir. "Iya," katanya, tertawa dan menangis pada saat yang sama. "Iya, 1000 kali ya. Kamu sudah menjadi pasanganku, sahabatku, cinta yang aku tidak tahu masih bisa kurasakan." "Iya." Anissa berlari keluar dari kamar, melompat dan berteriak, "Kita mau menikah! Kita mau menikah! Aku punya papa lagi!" Dan mereka tertawa, bertiga bersama dalam pelukan erat, sebuah keluarga yang secara resmi lahir di sana, pada saat kegembiraan murni dan tak terduga itu. Pernikahan berlangsung pada suatu sore musim semi yang cerah, 6 bulan setelah lamaran. Mereka ingin melakukannya dengan benar. Ingin Anissa merasa aman dan dilibatkan dalam setiap langkah. Upacara diadakan di sebuah kapel kecil dengan pemandangan laut di Tanjung Harapan. Hanya dengan teman-teman terdekat yang hadir, tidak banyak, karena keduanya telah begitu mengisolasi diri, tetapi mereka yang ada di sana benar-benar tulus. Anissa adalah gadis pembawa bunga, mengenakan gaun putih dengan pita biru yang ia pilih sendiri, menyebarkan kelopak mawar dengan antusiasme berlebihan, melemparkan segenggam penuh sekaligus dan membuat semua orang tertawa. Gadis kecil itu berseri-seri, senyumnya menerangi lebih dari dekorasi manapun. Rania mengenakan gaun rendah putih sederhana. Tidak ada yang mewah, tetapi ketika Banyu melihatnya berjalan di lorong, sendirian, karena tidak ada yang mendampinginya dan ia tidak peduli, napasnya berhenti. Ia cantik. Bukan seperti Kirana yang cantik. Setiap cinta memiliki keindahannya sendiri, tetapi cantik dengan cara yang masuk akal baginya. Kenny sekarang, pada saat ini dalam hidupnya. Upacara itu sederhana tetapi sangat emosional. Penghulu berbicara tentang kesempatan kedua, tentang bagaimana cinta bisa terlahir kembali dari abu, tentang menghormati masa lalu sambil merangkul masa depan. Ketika tiba saatnya mengucapkan janji, Rania dan Banyu tidak bisa mengalihkan pandangan satu sama lain. "Aku berjanji," kata Banyu. Suaranya tercekat, mencoba untuk tidak menangis di depan semua orang, tetapi gagal total. "Untuk mencintaimu dan Anissa dengan setiap bagian dari hatiku. Aku berjanji untuk menghormati sejarah kita, baik yang kita bagi bersama maupun yang kita jalani sebelum bertemu, dan membangun masa depan kita dengan rasa hormat, kejujuran, dan cinta tanpa batas. Kamu adalah kekasihku, cintaku, jawaban yang ditunggu hatiku selama malam-malam gelap itu ketika kupikir cahaya tidak akan pernah kembali."
Aku berjanji, jawab Rania, memegang tangannya dengan erat. Suaranya sendiri bergetar tetapi tegas. Untuk berjalan di sisimu, di hari-hari cerah dan dalam badai yang pasti akan datang. Aku berjanji untuk membangun bersamamu sebuah rumah yang penuh dengan cinta, tawa, dan kesempatan kedua. Kamu mengajariku bahwa memulai kembali bukan berarti menyerah pada masa lalu, itu berarti menghormatinya dengan menjadi bahagia lagi, membawa kenangan sebagai hadiah berharga saat kita menciptakan yang baru. Ketika penghulu mengucapkan sah sebagai suami dan istri, dan Banyu mencium Rania di bawah tepuk tangan dan siulan haru dari beberapa tamu yang hadir, Anissa berlari untuk memeluk kaki keduanya, berteriak, "Sekarang kita keluarga sungguhan. Keluarga sungguhan yang tidak akan ada yang bisa hancurkan." Dan memang benar, sebuah keluarga yang lahir dari abu kesedihan, ditempa dalam kerentanan bersama, diperkuat oleh janji bahwa cinta sejati bukanlah yang tidak pernah menghadapi badai, tetapi yang memilih untuk terus berlayar bersama, bahkan ketika laut sedang bergejolak. Resepsi kecil diadakan di Taman Kapel, dengan lampu-lampu peri digantung di pohon-pohon dan meja makanan sederhana yang disiapkan oleh para tamu sendiri. Ada kue buatan sendiri dari teman Rania, musik yang diputar dari radio tua, dan lebih banyak cinta dalam perayaan sederhana itu daripada di banyak pernikahan mewah. Banyu menari dengan Anissa terlebih dahulu, memutarnya di udara sementara ia tertawa. Kemudian dengan Rania, memeluknya erat dan berbisik, "Terima kasih telah memberiku ini, terima kasih telah memberi kita ini." "Terima kasih kembali," bisik Rania, "karena telah menunjukkan padaku bahwa aku masih bisa." Malam itu, setelah pesta kecil, Banyu dan Rania berdiri di balkon hotel sederhana tepi laut, memandangi bintang-bintang berkelip di langit malam. Anissa tidur di kamar sebelah, lelah karena terlalu bahagia, akhirnya merasa aman dan dicintai. "Menurutmu?" tanya Rania pelan, bersandar di pagar sambil menatap lautan gelap. "Apakah mereka akan bahagia untuk kita? Kirana dan Dava? Bahkan Randy?" Banyu berpikir sejenak sebelum menjawab. "Aku pikir cinta sejati menginginkan kebahagiaan bagi mereka yang ditinggalkan. Kirana memintaku berjanji untuk menjaga anak kami, dan ketika aku tidak bisa melakukannya, aku hampir menyerah pada segalanya. Tapi bertemu denganmu dan Anissa memberiku tujuan baru. Aku yakin, dimanapun dia berada, Kirana merasa damai mengetahui bahwa aku menemukan alasan untuk tersenyum lagi. Bahwa aku menemukan cara untuk menghormati janji yang kubuat. Merawat seorang anak, mencintai dan melindungi, meskipun bukan anak yang ia berikan padaku." Rania menyandarkan kepalanya di bahu Banyu. "Randy tidak pantas mendapatkan pemikiran murah hati ini, tapi aku memilih untuk percaya bahwa semua terjadi sebagaimana mestinya. Jika dia tidak meninggalkanku, aku tidak akan pernah datang ke Tanjung Harapan. Jika kamu tidak kehilangan keluargamu, kamu tidak akan pernah pindah ke sini. Setiap rasa sakit, setiap air mata membawa kita ke sini. Dan aku tidak akan menukar di mana kita berada sekarang dengan apapun di dunia." Suara ombak terdengar seperti lagu pengantar tidur, menjanjikan bahwa hari esok akan membawa tantangan baru, tetapi juga kegembiraan baru. Kehidupan Banyu dan Rania baru saja benar-benar dimulai. Ada rencana yang harus dibuat. Mereka sudah berbicara tentang kemungkinan pindah ke rumah yang lebih besar, tempat dengan halaman belakang di mana Anissa bisa bermain. Mimpi yang harus diwujudkan. Banyu ingin kembali melaut, tapi mungkin sekarang dengan usahanya sendiri menjual langsung ke restoran. Rania sedang belajar untuk kembali bekerja, ingin menjadi guru seperti Kirana, merasa itu akan menjadi cara untuk menghormatinya. Ada seorang putri yang harus dibesarkan dengan cinta, Anissa yang semakin berkembang setiap hari. Pertanyaannya tentang ayah kandungnya berkurang saat Banyu menjadi papa tanpa embel-embel. Dan mungkin, siapa tahu suatu hari nanti, jika waktunya tepat, anak-anak baru untuk memperbesar keluarga yang terlahir kembali dari abu. "Kamu mau punya anak lagi?" tanya Rania tiba-tiba, berbalik menatapnya. Aku tahu tidak akan sama seperti Dava. Tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Tapi, iya, jawab Banyu tanpa ragu. Bukan untuk menggantikan Dava. Dia akan hidup selamanya di sini. Ia menyentuh dadanya, sama seperti Kirana. Tapi iya, aku mau. Aku ingin melihatmu hamil, merawatmu, melakukan yang lebih baik dari yang terakhir kali. Aku ingin Anissa menjadi kakak. Aku ingin membangun keluarga ini bersama. Rania tersenyum, menciumnya dengan lembut. Kalau begitu, itulah yang akan kita lakukan. Pada waktu kita, tanpa terburu-buru, tapi tahu kemana kita akan pergi. Tetapi untuk saat ini, pada malam berbintang itu, mereka hanya ada di saat ini.
Dua hati yang lelah yang menemukan tempat berlindung satu sama lain. Dua jiwa yang terluka yang memilih untuk sembuh bersama. Dan seorang gadis kecil yang akhirnya memiliki rumah lengkap yang selalu ia impikan. Cinta ada di sana, tidak menghapus masa lalu, tetapi menerangi masa depan. Dan di restoran tepi laut di Tanjung Harapan itu, berbulan-bulan yang lalu, ketika dua orang asing berbagi rasa sakit terdalam mereka tanpa takut dihakimi, dimulailah sesuatu yang langka dan berharga. Sebuah kesempatan kedua, sebuah cerita baru, sebuah awal baru yang membuktikan bahwa bahkan setelah malam yang paling gelap, fajar akan selalu datang bagi mereka yang berani menunggunya, yang percaya bahwa cahaya masih ada, bahkan ketika segalanya tampak seperti kegelapan mutlak. Mereka tetap di balkon sampai larut malam, merencanakan, bermimpi hanya bersama. Dan ketika mereka akhirnya masuk ke kamar, mereka berbaring berdampingan, tangan saling bertautan, tahu bahwa apapun yang dibawa hari esok, mereka akan menghadapinya bersama. Sebuah keluarga yang lahir bukan dari darah atau takdir, tetapi dari pilihan setiap hari untuk mencintai, untuk tetap tinggal, untuk membangun sesuatu yang indah di atas reruntuhan apa yang telah hilang. Dan saat mereka tidur, berpelukan, laut melanjutkan nyanyian abadinya di luar, menjanjikan bahwa kehidupan terus berjalan, bahwa cinta bertahan, bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang cukup berani untuk mencarinya lagi. Musik kembali mengalun, lebih kuat dan penuh harapan. Narador, gimana teman-teman? Perjalanan Banyu dan Rania yang luar biasa, kan? Sebuah kisah yang lahir dari dua hati yang hancur, yang menemukan kekuatan untuk bangkit kembali bersama. Kita melihat seorang pria yang hancur oleh duka dan seorang wanita yang terluka oleh pengabaian menemukan pelabuhan yang aman satu sama lain. Perjalanan mereka menunjukkan kepada kita bahwa mencintai lagi bukanlah tentang melupakan masa lalu, tetapi menghormatinya dengan membangun masa depan yang baru. Ini adalah kisah indah tentang rekonstruksi, bukan penyelamatan, di mana Anissa kecil bersinar sebagai mercusuar harapan yang memandu keluarga baru ini. Sekarang giliran kalian, momen mana yang paling menyentuh hati kalian? Pertemuan diam-diam di restoran, di mana rasa sakit saling mengenali? Permintaan polos Anissa untuk memiliki ayah baru? Atau janji pernikahan yang menyatukan masa lalu dan masa depan dalam satu ikrar cinta? Tulis di kolom komentar. Ya, jika kisah tentang ketahanan dan kesempatan kedua ini menggerakkan hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari kita sebarkan pesan bahwa selalu ada fajar baru, bahkan setelah malam yang paling gelap. Dan tentu saja, berikan ide kalian untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana kita akan membuktikan sekali lagi bahwa cinta sejati bukanlah yang mencegah kita jatuh, tetapi yang duduk di samping kita di tengah puing-puing, dan membantu kita bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya.